Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana? Ada yang sudah berpuasa, mungkin hari ini ada yang ikut besok begitu ya. Saya ikut pemerintah nih, ikut besok. Jadi belum berpuasa hari ini. So, teman-teman yang sudah berpuasa hari ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Semoga hari ini yang datang ini orang-orang yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Semoga ya. Tapi juga ada beberapa yang sudah. So, sebelum kita masuk ke materi-materi di minggu ini, kita akan ada materi-materi scholarship interview, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sana, saya pengen, yuk kita review dulu, teman-teman lagi pada apply beasiswa apa sih, dan apa ada pertanyaan yang menggelitik, yang bingung, yang bikin teman-teman mungkin nggak tahu jawabannya apa, begitu. Jangan lupa di spotlight, teman-teman tim ya. Silahkan aja, boleh langsung kasih pertanyaan, langsung open mic aja, atau boleh ketik di kolom chat segala sesuatu apapun itu tentang beasiswa. Silahkan. Siapa duluan tadi? Adakah yang sudah ngantri, Kirana? Belum Mbak. Aku tadi masih baru nanya mau okay. daftar di mana gitu. Silahkan teman-teman. Tadi pagi saya habis ada coaching juga ya. Biasanya tuh pertanyaan paling awam tuh adalah menanyakan bagaimana langkahnya begitu. Oke, mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Jadi, tapi kalau teman-teman mau bertanya silahkan ya. Ini aku hanya mengisi, menunggu waktu aja, menunggu teman-teman yang mau bertanya begitu ya. Oke, so aku share whiteboard ya. Here you go. Jadi, aku ngelihat kebanyakan orang tuh nggak tahu mau ngapain begitu. What you have to do gitu. Tahu bahwa banyak scholarship, tahu banyak kesempatan di luar sana, tapi nggak tahu mau ngapain duluan gitu. So kalau aku boleh sarankan, persiapan bahasa dulu teman-teman. Ini yang nomor 1 ya. Apapun itu, mau IELTS, mau TOEFL, mau Korea, Jerman, Belanda, bahasanya dulu. Perancis ya, bahasanya dulu. Biar karena bahasa yang paling lama tuh, it can take around 2 months until 2 years begitu. Oke, so persiapan bahasa sangat-sangat penting. Jadi kalau bisa bahasanya dulu, mau LPDP, mau apapun itu bahasa. Walaupun banyak yang dimulai dengan bukan bahasanya dulu, dengan yang lainnya dulu. Misalnya kalau kayak AS, Fulbright, itu dia tidak pernah menanyakan sertifikat bahasa dulu. Chevening, ya. Tapi tetap ujung-ujungnya ditanyain juga untuk aplikasi kampus. Jadi bahasa dulu nih, kalau saran aku ya, kan sekarang udah banyak bertebaran di Instagram ya, course IELTS mungkin yang murah di Transformi juga ada sama saya, ada beberapa sama trainers yang lain gitu ya. Silahkan temukan. Kalau aku boleh kasih tips, cari yang memang pengajarnya punya track record yang baik. Ya, punya track record memang dianya sendiri punya IELTS yang baik, dianya sendiri hasil dari yang diajarkan tuh pernah membantu banyak orang begitu. Itu track recordnya. Jadi jangan ngelihat dari dia lulusan mana, nggak jaminan. Jangan ngelihat dia dulu besar IELTS-nya misalnya 8, 8,5, itu juga bukan jaminan satu-satunya. Lihat bagaimana dia punya materinya tuh apa aja begitu. Ya, kalau saya sendiri selalu pakai materinya Cambridge karena itu yang paling mirip dengan soal aslinya IELTS. Begitu. Jadi persiapan bahasa dulu itu penting. Kalau bahasanya udah secure, ya sudah. Persiapan jurusan. Ya. Nah, persiapan jurusan ini menurut aku nggak gampang juga. Karena yang namanya, misalnya teman-teman dari SMA mau ke S1, apalagi maunya keluar, itu jurusannya beda-beda di luar. Atau dari S1 mau ke S2, itu jurusannya sangat spesifik juga di luar. Jadi, make sure that teman-teman tahu mau mencapai apa. Nah, ini kadang nggak gampang nih prosesnya. Sama seperti bahasa, it can take around 2 to 3 months begitu. Jadi, mesti brainstorm sama alumni yang pernah di jurusan itu, mesti brainstorm sama mungkin kalau teman-teman kerja kemudian rencana akan balik ke kerjaan itu, maka teman-teman harus ngobrol sama orang SDM-nya atau sama atasannya, sehingga nanti ketika kembali, teman-teman bisa tetap kerja di karir yang sama, tapi peningkatan jabatan begitu misalnya. Ya, jadi penting nih untuk ngobrol begitu. Oke? Kok bisa juga? Dari mana? Boleh tolong di mute. Kemudian apalagi persiapan jurusan ini juga berhubungan sama kampus yang mau dipilih, karena
setiap kampus mempunyai spesifikasi jurusan yang berbeda-beda begitu. Walaupun namanya sama, MA apa, MSc apa, nggak bisa dilihat dari nama kampusnya, nama jurusannya. Teman-teman harus benar-benar cek modul yang dipakainya, ya, silabus atau modulnya. Jadi biar benar-benar tahu bahwa saya akan belajar ini. Ya, so saran aku benar-benar lakukan ini sendirian, jangan ngarepin orang lain gitu. Bertanya boleh, tapi orang lain sifatnya mengarahkan doang. Tetap yang memutuskan, yang ngecek dan segala macam tetap teman-teman gitu. Ya, jadi jangan pernah berharap dibantuin agensi, dibantuin transformi. Misalnya kami sifatnya hanya memberi guidance aja, tapi yang tahu benar-benar jurusannya, modulnya, silabus itu teman-teman sendiri. So please check it by your own. This can take around 2 to 3 months. Ya, bisa sampai 3 bulan. Kemudian ada pertanyaan. Mbak, dulu waktu daftar kampus jangan di direct message ya teman-teman. Kalau mau nanya biar yang lain bisa lihat. Mbak, dulu waktu daftar kampus udah nyebut tesis di personal statement? Belum, karena nggak ditanya. Beberapa beasiswa nanyain tuh. Beasiswa Kominfo nanyain nanti mau ngapain S2 tesisnya, atau kalau di UK namanya dissertation ya. Kemudian beasiswa Max udah nanyain, beasiswa Korea juga udah nanyain, beasiswa yang base-nya kiblatnya riset tuh pasti nanyain. Ya, jadi kalau aku kebetulan enggak. Jadi aku nggak nulis apa, tapi aku udah kebayang gitu mau ngapain. Pokoknya dulu tuh mau membandingkan BBC dan TVRI aja itu. Ya, karena tapi berangkat dari root problems yang udah diteliti lebih lama lah begitu. Kenapa orang Indonesia nggak percaya sama public service broadcasting-nya, padahal public service broadcasting itu penting begitu ya. Kalau di Jepang punya NHK, di Amerika ada CNN, di CNN tuh swasta apa negeri ya? Kayaknya sih negeri ya, punya pemerintah ya. Kemudian di UK punya BBC. Kenapa Indonesia orang nggak rely on TVRI begitu? Oke. Habis persiapan jurusan, apa lagi? Sebentar, ada lagi pertanyaan. Kata teman, lebih bagus kalau kita udah ada gambaran untuk nyebut topik atau judul tesis, Mbak. Dari kampus nggak minta sih. Kalau kayak gitu, gimana cara mulai risetnya ya buat judul tesis ya. Jadi biasanya kita mau ke suatu negara atau ke suatu jurusan kan karena kita tahu itu yang paling bagus tuh. Ya, saya dulu pemikirannya pokoknya cuma 2, kalau nggak ke US, ke UK, karena ya dulu buku-buku saya dari Leitch Publisher London, kemudian dari Macmillan Amerika. Jadi ya itu udah terpatri di kepala saya gitu ya. Kan kita itu tergantung apa yang kita baca katanya gitu ya. Nah, aku kebayangnya tuh ya ke sana begitu. Kalau nggak ke US, ke UK. Oke, kemudian mengerucut tuh. Udah mengerucut ke negaranya, ada apa di sana? Kan kita tuh prinsipnya teman-teman ngapain sampai jauh-jauh pergi begitu. Kalau bukan emang pengen menyaksikan dengan mata kepala sendiri begitu. Ya, bagaimana sistem di sana. Ngapain kalau penelitian tentang Indonesia doang misalnya, tapi sampai harus ke sana itu kan, kayaknya agak-agak wasting begitu. Kenapa nggak di Indonesia aja S2-nya kan gitu ya. Jadi cari sesuatu yang you want to compare between those two countries begitu. Kemudian masuk ke peminatan bidang kita. Mau ngapain ke depannya? Nah, kalau bisa cari itu di sana masalahnya. Misal kita kerja di energy company, tapi ini energy company-nya masih jauh dari kata new and renewable energy begitu. Masih jauh deh. Nah, gimana caranya kita melihat orang yang lebih duluan tuh di negara-negara Eropa begitu ya. Mereka lebih duluan untuk menerapkan new and renewable energy, energi baru dan terbarukan begitu. Nah, dari situ saya pengen mencoba untuk mereka tuh langkahnya apa sih gitu. Ya, so saya mau coba ambil contoh di Indonesianya apa, kemudian nanti akan studi komparasinya ke negara yang kita mau tuju. Itu bagaimana cara, tadi pertanyaannya apa, bagaimana cara mulai untuk meriset untuk judul tesis. Apakah harus sama dengan atau linear dengan dulu skripsi S1? Tentunya tidak. Ya, jadi harus baru banget juga enggak, harus linear juga enggak, terserah bisa apa aja. Tapi memang kalau bisa sebelum berangkat itu sudah punya gambaran mau ngapain. Meskipun itu nanti bakal bisa berubah, 180 derajat tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Jadi memang betul harus udah punya sesuatu yang kita mau bawa tuh apa sih isunya. Kalau nggak sampai detail, isunya dulu aja. Isunya apa sih? Gitu.
isunya bahwa contohnya apa lagi ya? Di bidang finance deh misalnya. Bahwa fintech di Indonesia tuh sangat berkembang pesat banget tuh, ya. Kita udah dengar ada Bank Jago, ya. Saya juga baru tahu tuh ada Cbank ya, Cbank yang dari Shopee. Kemudian ada Genius, Dana itu dari dulu ya, e-wallet. Tapi peraturannya misalnya masih belum jelas, misalnya begitu. Nah, saya sebagai orang yang bekerja di regulator misalnya, saya mau belajar tentang hal ini ke negara yang sudah lebih jelas, misalnya tentang fintech, begitu. Ya, so risetnya adalah tentang fintech fokusnya. Jadi paling nggak sudah ada yang dibawa. Alright, ada yang raise hand tadi kayaknya. Siapa tadi? Ada Mbak, ini Kak Irfani. Hai Kak Halo, Irfani. Miss. Halo. Aku panggilnya siapa sih dulu, lupa deh. Fani. Fani ya? Yes, Fani dulu tuh kalau nggak salah kerja di Tokped ya, Fani ya? Oh, bukan. Sama Mas Menteri gitu kan ya? Di Arbi. Apa tuh Arbi? Sekarang jadi di sekolah. Iya, jauh banget. Apa tuh Arbi? Aku lupa. Iya, waktu itu cuma intern. Waktu itu cukup linear sih sama jurusannya. Sekarang nggak linear, tapi I think this is my passion. Alright. Ya, di education mau tanya, Miss Dev, kalau seandainya kemarin kan sempat lihat waktu di websitenya LPDP yang batch 1 itu ada LOA, terus ada juga kayak esai yang perlu kita tulis personal statement ya, dan ada juga untuk tes IELTS-nya gitu atau sertifikatnya. Tadi kan Miss Dev bilang kalau sertifikat IELTS itu di beberapa scholarship bisa menyusul. Nah, dari ketiga itu LOA, terus IELTS dan personal statement, yang mana yang kita dulukan gitu, dan gimana cara nge-apply LOA gitu, Miss Dev? Siap. Apply LOA itu menarik bagaimana alurnya? Terima kasih. Sama-sama, menarik banget. Thank you loh, Fani. Akhirnya sudah join. Sorry kemarin, late response begitu ya. Mohon maaf ya, karena berbagai kesibukan begitu. Alright, pertanyaannya menarik sekali. Aku boleh lanjutkan dulu ya, bahasa, kemudian jurusan, habis itu persiapan apa lagi? Persiapan, biasanya sih jurusan sama kampus bareng lah ya. Kampus begitu. Tapi juga galau juga nih kampus, karena ada kadang jurusan yang udah sama banget antara UCL dengan ICL misalnya, antara Harvard dengan Columbia, antara kalau di Jepang Todai sama Keio misalnya. Kalau di Korea SNU sama ya banyak lah ya kampus-kampus. Nah, ini kita galau lagi milihnya. Oke, lihatnya dari apa? Lihat dari yang paling cocok modulnya. Itu saran aku. Ya, jadi jangan ngelihat ranking. Nanti kalau yang udah menikah, yang udah punya anak, lihat dari misalnya kotanya Anda mau tinggal, yang single juga sih. Cuma kadang kalau yang sudah menikah itu kan mikirin kayak anaknya sekolahnya deket mana kayak gitu ya. Nah, itu pikirin kota yang paling ramah dengan keluarga begitu. Oke, habis persiapan kampus, jadi ini tadi kalau jatuhnya, kalau ini IELTS TOEFL, kalau kemudian jurusan tadi ini LOA ya, kemudian udah, kalau sudah persiapan esai begitu ya. Esai ini ya namanya macam-macam teman-teman, tapi pada dasarnya esai apa sih? Esai itu adalah opini kita tentang sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, ini perbedaan esai sama dissertation atau thesis. Kalau thesis kita yang letapin topiknya. Tapi kalau esai itu adalah pandangan kita terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh orang lain, baik itu oleh teachers, tutors, lecturers, atau reviewers. Misalnya kayak di LPDP, dia udah netapin temanya esai kontribusi gitu ya. Ada 3 hal, rencana pasca studi, komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi. Nah, gitu. Jadi itu namanya esai. Nah, bentuknya kata-katanya ada istilahnya motivation letter ya, ada istilahnya statement of purpose. Pada dasarnya itu esai. Oke. Apalagi personal statement, motivation letter, statement of purpose, ada lagi studi objektif. Itu dia aja sebenarnya modelannya. Pada dasarnya your opinion on something yang sifatnya terstruktur, intro, main body, conclusion. Gitu ya. Kalau sudah persiapan esai, jurusan, bahasa, kampus, ya udah tinggal ke persiapan administrasi. Ini juga nggak kalah penting, macam kayak pasport, ya, macam kayak
ijazah, ya, sertifikat, transkrip dan segalanya. Kita balik ke pertanyaannya Fanny. Fanny bilang duluan yang mana nih, IELTS, TOEFL, ya, atau GMAT, ada ya kalau mau sekolah bisnis GMAT, GRE, atau LOA, atau ESA yang mau diduluin, gitu kata Fanny ya. Van, kalau aku boleh urutin ya sebenarnya dari tingkat kesulitannya yang ini dulu, yang diduluin, gitu. Baru kemudian ke sini, baru ke sini. Ini kalau ngeliat urutan. Jadi ini urutan dari yang terlama sampai ke yang tergampang lah gitu disiapinnya. Tapi jangan sampai karena kita belum sempet nemuin tutor yang oke, nemuin tempat course yang oke, akhirnya kita nggak jalan-jalan ininya nggak jalan juga. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa juga linear gitu. Ibaratnya kalau kita lagi sambil les, sambil juga kita ngecek-ngecek kampus, ngecek-ngecek jurusan. Jangan, jangan diem-diem aja gitu, jangan nungguin IELTS dulu beres deh gitu. Kalau bisa disambi juga. Jadi aku selalu bilang paralel. Tapi memang yang ini tuh kayak gerbangnya gitu loh. Karena kalau nggak ada ini tuh, aduh, itu kamuflase tuh yang bilang kayak beasiswa tanpa IELTS gitu ya. Kamuflase. Kalau yang Eropa maksud saya ya, Eropa Amerika ya. Kalau ke Turki ada benar beasiswa tanpa IELTS benar. Ya dia nggak pakai IELTS sama sekali. Tapi selebihnya tuh 90% of all scholarships ujung-ujungnya pasti diminta juga. Ya, Chevening misalnya, nggak ada IELTS, oke. Tapi begitu pengumuman interview kelar April, ditungguin sampai Juli, cuma dikasih 3 bulan sampai Juli untuk bisa ngasih LOA unconditional. Sedangkan untuk tes IELTS saja butuh waktu lama, les IELTS-nya aja butuh waktu lama. Dan kalau nggak dapet, ya hangus beasiswanya tahun itu. Jadi lebih nyesek kalau kita udah keterima beasiswa, belum keterima bahasanya atau LOA-nya. Jadi mendingan aku saranin kayak gini urutannya, Fanny. Jadi duluin dulu IELTS, while you are doing IELTS, atau TOEFL, atau GMAT, atau GRE, sambil lihat-lihat jurusan yang mau dicek, sambil ngecek-ngecek, gue mau ngapain sih sekolah lagi nih ya, temukan your why, begitu ya, your vision, dibuat-buat coret-coret mind map-nya, baru apply LOA, baru kemudian siapin esainya. Kurang lebih begitu, Fanny. Kalau saran dari aku. Kalau nggak salah kan dulu kamu udah les sama aku lama tuh, IELTS ya 2018 ya. 19 ya. Di Scooters ya. Itu kalau bisa kan udah ada bekas-bekasnya tuh sebenarnya ya. So sekarang bukunya juga masih ada kan ya, walaupun itu versi yang lama. Kalau bisa sekarang sudah maju ke idea untuk jurusan apa kira-kira ya. Apalagi kan ini agak-agak nggak linear kan. Dulunya di marketing ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan, marketing, kemudian sekarang guru. Yes. Gurunya guru apa nih? Guru bahasa Inggris sih sebenarnya. Guru bahasa Inggris ya kan. So what course that you are going to take? Childhood development, Miss. Childhood development. Itu kalau di AS termasuk file priority itu zaman dulu pendidikan. Sampai sekarang sih pendidikan juga priority, cuman kok agak aneh pendidikan priority tapi di atasnya health gitu. Jadi aku agak mikir nih pendidikannya harus yang berbau health atau gimana nih gitu. Atau pendidikan mental kah atau apakah gitu. Karena kalau dilihat kolomnya di yang sekarang nih ya yang AS 2022 itu ada 3 kolom. Nah, pendidikan masuk ke kolom yang health begitu. Ya kesehatan. Jadi I'm not sure tuh kalau childhood masih masuk juga ininya. Cuman pembicara kita yang Weni, teman-teman kita ada ikutan AHS yang pembicaranya Weni ya. Kalau lihat di IG kita cari aja. Itu bidangnya adalah early childhood education. Gitu. Jadi join AHS kalau bisa, Fanny. Kalau AHS nggak butuh ini dulu, dia cuma butuh TOEFL yang 600 ribuan tuh. Ya. Kemudian nanti Fanny tinggal LOE juga nggak perlu. Kalau AHS ya tinggal siapin ini aja. Nah, ini masih 28 hari lagi, ya 27 hari lagi, so masih jauh tuh 4 minggu ya, selama puasa kita bisa saling nyicil-nyicil. Please join. Ya. Kalau bisa ikutan, jangan sampai enggak. Oke? Oke, thank you, Miss. Sama-sama. Answer. Kalau mau ikutan ini juga bisa ikutan writing strateginya ya. Kayak mau dicekin gitu misalnya esainya, karena kan belum pernah ikutan program kita yang lain kan. Jadi just feel free to contact our Mimin ya, our Mimin di Instagram atau di WA juga boleh. Oke? Nanti aku kasih nomornya ya. Takutnya kalau sama aku slow response.
Thank you, Fanny. Miss. Sekolah mana ngajarnya? Di SD TQ sih, Miss, di SD Islam di Lenteng Agung. Di daerah mana, Lenteng Agung? Oke. Yes, Siap, Lenteng siap, Agung. Siap. Temanku itu si Weni itu dulu dia di Kemang tuh ngajarnya. SD di Kemang, namanya SD Kembang di Kemang begitu ya. Kemudian dia dapat beasiswa AAS, Early Childhood Development. Oke. Iya, mudah-mudahan rezeki ya dapat ya. Iya. Pokoknya kalau mentok boleh aja boleh aja LPDP pokoknya jadiin serep begitu. Karena LPDP kan bisa apa aja. Oke. Right. Tadi ada yang sama-sama. Tadi ada yang di kolom chat dulu, Rifki Khalik. Izin bertanya, Mbak, aku sementara daftar AAS, apakah fokus tahun ini apa? Oh, nggak tahu fokusnya apa. Bagaimana nih? Mau daftar tapi kurang riset. Aku kasih tahu ya. Ini boleh aku share screen. Teman-teman harus punya, kalau mau jadi scholarship awardee begitu ya, harus punya kemampuan googling yang memadai itu, ya. AAS Priority Field 2022. Tadi pagi baru aku ngecek ya. This one. Ada 3 sekarang priority field besarnya. Bukan deh. Sebentar. Bukan mana ya? Sebentar yang resen ya. Kok nggak ada ya? AAS Priority Field 2022. Scholarship deh. Nah, ini dia. Tema besarnya masih di COVID-19 Development Response Plan. Tema besarnya. Priority Field besarnya. Turun dijadikan 3, health security, stability, and economic recovery. Ini yang aku tadi bilang health security-nya, kemudian stability-nya, sama economic recovery-nya. Tadi Mas Rifki nanya, aku nggak tahu di mana, ini aku kasih tahu ya. Aku taruh di kolom chat ya. Silahkan dicek. Oke? Kalau bisa, ngecek ini tuh jangan udah tinggal sebulan lagi ya. Jadi kalau bisa ngecek itu dari Januari sehingga kita bisa ngebelok-belokin tuh arahnya kemana biar bisa masuk sini gitu. Nah, misalnya ini yang tadi saya bilang. Saya ngelihat ada education di sini. Ya, education training, education management. Tapi kepalanya adalah health tadi. Kepala ininya health. Aduh, mana sih? Bentar. Wait. Health security. Jadi I'm not sure nih maksudnya apa. You can ask di help desk AAS-nya sebenarnya ya, biar lebih jelas begitu. Karena setahu aku tujuan priority field ini ada ya supaya Anda harus menyambungkan bidang yang mau Anda apply dengan ini semua begitu. Jadi nggak bisa kayak seenak-enaknya begitu. Nah, misalnya saya nih sebagai pendirinya Transform, ini kan education and training tuh, ya kan? Apakah make sense dengan ini, dengan health security? Apakah linear? Nah, gitu. Apakah saya bilang bahwa saya mendidik ratusan perawat misalnya? Nah, jadi bagus kan? Jadi nyambung kan? Saya mendidik ratusan perawat yang mau dikirim ke luar negeri misalnya. Nah, itu jadi oke tuh. Ya, atau saya mendidik para perawat untuk bisa berbahasa Inggris sehingga bisa ikut pelatihan tentang vaksin misalnya atau whatsoever lah yang ada hubungannya dengan health security. Nah, itu mungkin jadi menyambung gitu. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa duluan tadi? Sunengsi ya? Iya, betul, Mbak. Silahkan, Kak Sunengsi. Bisa dengar jelas, Kak? Iya, walaupun agak kecil sih. Oke. Jelas sekarang. Jelas sekarang? Iya, jelas. Silahkan. Ini, saya itu mau coba, mohon maaf off cam karena saya sambil masak ini. Iya, it's okay. Jadi, ya, saya itu mau coba ambil S3 gitu ya. Nah, itu kan list of priority-nya, education-nya itu hubungannya sama health ya. Kalau misalnya saya belokkan ya biar inline sama priority-nya ke education for inclusive education, itu bisa nggak? Itu kan mental health ya. Nah, itu dia. Kalau yang diambilnya adalah mental health, jatuhnya jadi sangat bisa.
Tapi kalau Okay. education-nya education secara general atau education management misalnya begitu, nah itu harus dibelokin ke arahnya ke arah health security. Kalau enggak agak berat tuh karena dia ngapain kalau ini dibuat ada health security, ada stability gitu kan, ada economic growth kalau kita nggak kaitkan ke sana begitu. Kira-kira kalau misalnya ini minta masukan aja ya Mbak ya, selain inclusive education itu apa lagi ya yang bisa dibelokkannya itu bisa inline sama health? Kalau saya nyambungnya tuh mikirnya untuk bidang-bidang orang-orang yang ngajar di bidang kesehatan, saya nyambungnya gitu. Pertama kali ngelihat tabel ini. Jadi dosen-dosen mungkin yang di bidang perawat, yang di bidang dokter, begitu kedokteran, itu aku mikirnya health security. Kayak acara beberapa minggu lalu ada Mbak Tiara ya, S3 dari Public Health, itu kan dosen di UGM. Gitu. Itu nyambungnya saya. Tapi bisa aja semua bisa dibelok-belokkan kayak tadi Mbaknya misalnya mau belajar tentang apa mau belajarnya. Tapi inklusif itu mental ya, bukan health. Kalau ke manajemen pendidikan, ke manajemen pendidikan ya, misalnya ke education, ke manajemen for providing health apa ya, education implementation bisa nggak ya? Health-nya health di bidang? Ya untuk kan ada safety yang kayak gitu dalam. Oh iya, betul. Iya itu bisa K3, safety. Ya itu bisa. Yang jelas harus ke-mention aja pokoknya di research proposal atau di personal statement-nya di esai-esainya ada 4 kan ya kalau AS ya pertanyaannya ya. Oke. Itu kan ada NAD juga ya, nomination apa kan AAS itu saya dengar sekarang hanya nerima 50 dan itu pun kita harus berbagi sama yang targeted area gitu. Kemungkinannya agak kecil banget gitu ya. Jadi saya tuh mau ngincer beasiswa itu nggak hanya AAS dalam 1 tahun ini misalnya. Ya hubungannya sama yang NAD itu loh Mbak, nomination apa sih NAD itu nomination, admission apa gitu ya. Nah, declaration. Nah, itu tuh boleh kan dari kepala sekolah. Soalnya kan kalau misalnya minta ke Kadisdik sama kepala BKD nanti ribet juga kan kita belum tentu diterima juga ya. Oh iya. Itu kalau nggak salah nominating agency declaration itu kalau saya nggak salah ya, itu khusus untuk orang-orang yang bekerja di kepemerintahan. Iya, saya kan PNS, Mbak. Oh, oke. Kalau setahu saya itu hanya cukup orang SDM-nya boleh. Alhamdulillah ya. Iya, jadi nggak mesti kayak yang pejabat tertingginya gitu, nggak. Hanya dari pihak SDM-nya aja. Terus pertanyaan saya yang lain, Mbak. Untuk Erasmus Mundus itu biasanya opennya bulan apa? Terus mereka nerima S3 nggak? Oke. Erasmus, tadi saya pagi juga baru buka-buka. Kita lihat ya. Transformasi punya program tahunan, terus kita punya datanya di sini. Kalau lihat dari kalendernya, Erasmus tutupnya sekitar Januari seingat saya. Oh, oke. Ada batasan usia nggak? Saya 40 tahun soalnya. Kalau asing biasanya agak jarang, tapi kita coba lihat ya. Nah ini, Erasmus Januari ya. Ini deadline-nya dia di Januari. Kemudian apakah dia bisa S3? S3 ya. Iya. Kalau aku nggak salah bisa jawabannya. Sebentar. Alhamdulillah. Eropa, Erasmus. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Usia ya? Oke. Usia. Seingat aku sih, karena Erasmus ini pakai ada istilahnya komite kan ya. Teman-teman yang udah pernah nge-apply Erasmus tahu ya. Jadi kita harus ngelihat di tiap komitenya, karena komite itu yang bakal ngerangkum kita tuh mau kuliah di mana gitu, karena mereka kan tiap semester pindah tuh kuliahnya. Iya. Saya lihat slide presentasi dari pembicara kita nih. Kita lihat apakah ada usia. Tuh dia punya 148 program coba. Banyak banget kan? Jadi kayak harus dicek one by one begitu ya. Nih kan ada banyak bidangnya, termasuk health, termasuk education. Setiap acara nih, padahal saya moderator, tapi saya kelupa. Habis banyak banget informasinya ya. Iya. Bentar.
Apakah ada usia? Kalau nggak di-mention berarti nggak ada. Mudah-mudahan bisa ya, Mbak. Ya. Terus kalau saya iseng nih ke Chevening kan nggak nerima S3 ya, tapi saya mau apply S2, tapi pernah ada riwayat S2 saya tuh nggak disebutin, aman nggak? Nggak, Chevening nggak masalah. Saya pernah punya teman dulu beasiswa Stunet masuk, terus tahun depannya Chevening lagi, nggak masalah. Oh, oke. 2 kali S2. Terus dari Transformi ada kelas menulis atau kelas coaching nggak? Kalau boleh saya minta digabungkan ke WhatsApp grupnya lah kalau ada mau ikut. Oke. Sebentar, aku jelasin. Kayaknya sih kalau ngelihat dari sininya nggak ada umur, Mbak ya. Jadi please do it, karena ini pembicara kita ini juga, Mbak Via ini udah 35 dia baru master. Jadi biasanya kan S2 ini kan ya, biasanya kalau yang pakai usia nih S2 35, S3 40 biasanya maksimumnya. Tapi Mbak Via ini juga udah 35, seingat aku ya, dan dia baru S2. Jadi Erasmus, kayaknya ini Erasmus, kayaknya kalau syarat usia nggak ada ya. Oke, jadi pertanyaan sudah saya jawab semua. Kemudian Transformi punya jasa layanan rating strategi. Jadi buat ngecekin esai atau research proposal begitu ya. Ada paket-paketnya tuh tiap paket menunjukkan perbedaan word count-nya sama berapa kali kita ketemunya begitu. Karena kita nggak bisa tiba-tiba ngasih esai, cek nih esainya tanpa kita brainstorming dulu, ini orang background-nya apa sih, tanpa kita ngeliat mind mapping-nya tuh nggak bisa gitu, nggak bakal nyambung nanti ujung-ujungnya esainya. Tapi kalau WhatsApp grupnya yang khusus ngebahas rating strategi nggak punya kita, jadi cuma ada yang Transformi Community aja, di situ aja kita ngobrolnya. Sama kemana Mbak? Karena saya baru ikut nih. Oh belum pernah, coba tolong dibantu tim ya, dikasih di kolom chat. WhatsApp grupnya Transformi. Erasmus pakai konsorsium, iya benar pakai konsorsium, bukan komite ya, konsorsium. Jadi ngelamarnya ke konsorsium itu begitu, gabungan antara beberapa kampus di European Union. Begitu ya Mbak Sunengsi. I wish you all the best. So Mbaknya berarti dosen, bukan? Enggak sih, saya guru, cuman saya senang kuliah aja. Oh iya, siap. Oh yang di kelas kreatif berarti ya? Iya. Yang sama Pak Dadan ya? Siap. Makasih. Oke, siap sama-sama. Kita lanjut lagi. Aku lihat di kolom chat dulu. Kak Dev, aku lagi masuk ke tahap lelah mencari dan apply. Udah gitu aja. Siap. Nggak apa-apa, Mbak Ima ini ya. Nggak apa-apa. Ini saya tuh nggak pernah kayak maksain orang harus berangkat tahun ini, itu nggak pernah ya. Jadi ditunggu waktu yang tepatnya. Justru itu yang paling oke nanti. Yang paling indah begitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau lagi capek, lagi lelah tuh break dulu aja, nggak masalah. Toh LMS kita masih bisa diakses kok ya. Jadi masih bisa lihat-lihat di sana begitu. Oke, jadi tenang Kak Ima, santai dulu, ya tarik nafas dulu. Kemudian tolong tim kasih tahu WhatsApp grupnya Transformi Community, linknya, sama semua sosial media aja sekalian. Tadi ada yang angkat tangan lagi, Vida, silakan. Halo Kak. Halo. Iya, ini kan udah hampir selesai ya Kak, paket aku yang SA. Nah, ini ya di slide ini. Slide apa tadi, AAS? Oh iya, this one, oke. Kak Deva kan udah sedikit baca tentang esaiku. Nah, itu kira-kira menurutnya Kak Deva itu nyambung nggak sih ke salah satu priority ini? Soalnya aku kayak nyampur-nyampur gitu. Di sini ada environmental law, terus ada apa ini? Yang ngomongin sampah ya? Iya. Ya. Nyambungnya kok di 2 kolom gitu loh. Kalau nggak mana economic recovery? Di yang tengah ini aku nyambungnya ke environmental law, sama yang di pinggir economic ini di climate change sama apa ini? Water sanitation. Jadi kan jurusan yang aku ambil itu nantinya berkaitan dengan itu semua. Ya, jadi cuma fokusnya aku di sampah sih. Oke, kalau sampah aku saranin ke sini sih. Ya, kalau apa tadi di sini? Environmental law itu harus beneran hukum. Jadi makanya dia ininya besarannya stability, security stability begitu ya. Kalau bukan yang belajar hukum jangan masuk ke sana. Yang benar-benar hukum lingkungan begitu. Nah, kalau dibilang nyambung sudah nyambung, cuman harus langsung masuk ke OASIS tuh Vida, karena
di sana itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang harus kita nyambungin. Kalau nggak salah harus pilih juga kita bidangnya apa, kita harus stick itu economic recovery-nya. Jadi pastikan esai itu bisa dianggap nyambung ke bagian economic recovery. Maksudnya kenapa sampah tuh bisa ada hubungannya sama economic recovery begitu. Ya kan? Kalau esainya sudah oke, cuman aku kayaknya belum ngasih written feedback ya kalau nggak salah ya. Yang iya, belum karena belum masih belum dicek semua. Aku kemarin kan baru 2, ini sekarang udah selesai semua. Ya, kemarin baru 2 esai, sekarang udah 4-4-nya gitu ya. Ya kalau bisa dikirim aja biar aku bisa cek semuanya apakah sudah nyambung atau belum begitu. Dan pastikan ada ada hubungannya sama economic recovery. Yes? Aku udah upload sih di LMS. Udah dari minggu lalu. Right. Terus, thank you. Sama itu yang bentar. Di economic recovery itu berarti tetap harus masukkan kata-kata yang berkaitan dengan pandemik sama COVID gitu kah? Nggak harus masuk, cuman pastikan ada hubungannya sama COVID-19 response plan begitu. Contoh, misalnya sampah masker aja. Wah, saya udah nggak ngerti lagi tuh ya. Kita semua udah wajib pakai masker, berarti kan nambah lagi tuh sampah pembalut kita aja sama diapers anak-anak udah katanya kan ini ya, sangat-sangat merusak lingkungan begitu. Tambah lagi sekarang ada masker. Kebayang nggak tuh? Gitu misalnya. Kan kita fokusnya di sampah nih, pengelolaan sampah. So berarti kan COVID-19 itu benar-benar mempengaruhi juga terhadap alam begitu. Terakhir kali saya lihat kan memang bagaimana sampah itu udah mencemarkan laut kan. Masker-masker di laut tuh banyak banget sekarang ini. Nah, itu misalnya yang bisa digabungin gitu. Jadi nggak mesti harus. Jadi kalau ngebelokin tuh kudu soft teman-teman ya, kudu smooth gitu. Jadi ngebeloknya jangan kasar gitu. Kalau kasar orang tahu ini cuma mau dibelok-belokin doang nih gitu. Harus smooth, harus oke tuh. Nah, gimana biar bisa smooth bisa oke? Ya harus bisa tahu banyak bidang baca begitu. Jadinya nyambung. Atau brainstorm sama orang yang udah pernah di bidangnya begitu. For your information, banyak sekali sekarang dana-dana investor ini mengalir ke startup-startup yang berbau sampah ya. Saya join beberapa grup WhatsApp begitu, itu banyak banget yang kayak ada nih dari Belanda pendanaan begitu, tapi khusus hanya untuk startup yang di bidang sampah begitu. Mereka mau biayain berapa aja. Jadi perhaps in the future you can be one of them, menjadi pionir mungkin. Sekarang mungkin masih kurang yang banyak di bidang itu ya. Saya nungguin sampai sekarang tuh mana sih yang vending machine sampah tuh mana sih yang bilang nanti orang masukin sesuatu kita dapat duitnya gitu tuh mana, sampai sekarang kayaknya nggak kejadian di Indonesia ya, lama banget. Kalau di Bali kan sempat ada 1-2 tapi nggak masif juga gitu ya. Jadi ntar orang kan jadi semangat banget buat ngumpulin sampah biar dapat duit gitu kan, biar dapat imbalannya gitu, walaupun nggak besar tapi kan lumayan tuh kalau kita ngumpulin botol-botol plastik dan segala macam. So perhaps from your study you can do that begitu. Oke? Thank you. Ada lagi kah? Kita masuk ke Arin. Halo Arin. Halo Mbak Deva. Hai. Aku baru balik lagi. Kembali, iya akhirnya. Iya, Mbak Deva, kemarin itu sebenarnya aku lagi banyak yang struggle tentang proposal. Jadi sudah sempat email beberapa profesor, terus sempat ini untuk proposal gitu. Cuma memang sampai sekarang itu memang belum. Nah, aku takutnya nih sampai nanti akhir di bulan akhir April belum sempat. Gitu. Kalau menurut Mbak Deva itu lebih baik kita apply aja sesuatu seapa adanya gitu. Misalkan kayak misalkan nanti supervisor belum dapat gitu, atau enggak communication-nya aja walaupun dia bilang belum gitu, supervisornya bilang state belum bisa bekerja sama dengan saya, itu boleh nggak dipakai? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kalau misalkan nih kan saya udah ngejawab IC yang sesuai sama pertanyaannya sekarang nih. Kalau misalkan sekarang artinya kan kalau misalkan di apply sebisanya aja sekarang, emang chance loss-nya mungkin kan pasti sedikit, Mbak.
karena mungkin belum ini. Terus tapi kalau misalnya yang mau saya tanya, kalau misalkan nanti IC itu kita pakai lagi untuk yang kedepannya, itu bakal ini nggak sih Mbak? Misalkan tahun depan mau apply lagi gitu. Oke. Yang pertama dulu, kalau saran aku sih masukin aja, orang nggak bayar ini ya, masukin aja, you never know your chance begitu. Tapi udah siap mentalnya kalau gagal begitu ya, it's okay. Gagal itu kan sebuah keharusan. Jadi masukin aja kalau profesornya belum. Tapi kan ini masih ada waktu lama nih, masih 4 minggu, mudah-mudahan ada yang reply begitu. Ada kasih lampu merah. Saya nggak tahu S3 tuh apa sih ininya, kata-katanya harus ada sudah supervisor yang ajak atau sudah ada approval atau apa begitu? Yang penting ada communication sama supervisor. Dia mintanya cuma bukti aja sih Mbak. Cuman communication sih kayaknya yang gagal, yang maksudnya yang ditolak juga nggak, it's okay, nggak masalah. Masukin aja. Aku pikir harus ada yang udah approve gitu loh. Karena kalau kayak LPDP mintanya yang kayak gitu kalau S3. Harus yang udah ada, dia udah pasti jadi supervisor kita. LOE Ancon kan. Ya, yes. Emang belum sih Mbak. Maksudnya boleh yang communication aja. Cuma maksudnya kalau misalkan kalau misalkan beliau menolak itu apakah termasuk ini apa enggak, itu sih Mbak, aku masih bingung. Ya berarti kalau dia nolak kan kita belum bisa masuk bareng sama dia berarti kan ya. Kita nggak bakal jadi anak didiknya dia, anak ininya dia gitu loh. Supervisor, nggak bakal di supervisorin sama dia berarti. Ya nggak apa-apa, masukin aja, nggak masalah ya. Long way you wait for the result, siapa tahu ada juga keputusan lain dari profesor lain begitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, boleh nggak diulang lagi? Sebaiknya setiap kita gagal scholarship teman-teman, esainya itu di-retouch ulang sedikit, di-tailor aja sedikit. Jangan persis sama di-submit lagi, jangan. Walaupun pernah ada yang lolos sampai misalnya saya udah masuk Chevening 8 interview nih, berarti kan essay saya udah bagus nih, tahun depan saya mau pakai lagi, boleh nggak yang sama? Sebaiknya jangan, karena khawatir mereka punya sistem yang nge-take plagiarism itu loh. Jadi udah ada tuh, udah ke-detect essay kita yang lama, nanti dianggapnya essay yang baru itu plagiarism begitu. Ya. Dia tetap di-retouch begitu. Oke Mbak Deva, makasih. Sama-sama. Ini ada lagi nih, Australia for Asian Scholarship, baru tahu nih aku nih. Apa beda dengan AAS atau, karena setahu aku kalau AAI, Australian Awards Indonesia itu dia punya banyak program, dia punya fellowship, dia punya ada buat guru, fellowship juga, bukan fellowship namanya kalau buat guru, kayak short course begitu, ada buat entrepreneurs, ada buat scientist, macam-macam. Kalau AAI itu dananya lumayan banyak, kayak Max, kayak Jepang. Ada short course-nya juga. Yes, ada short course. Ada. Kemarin ini saya ngobrol sama siapa, saya lupa. Udah pernah ikutan short course-nya AAS begitu. Jadi sekarang mau nge-apply yang S2-nya misalnya begitu. Coba dicek-cek ya. Jadi nggak mesti harus master kan begitu ya. Menambah skill kan bisa yang lain. Master kan lebih ke arah formal education-nya begitu. Ya. So please check it out. Aku juga pengen ikutan kalau ada hibah-hibah dana untuk entrepreneurs atau apa begitu, bisa join begitu. Silakan lagi. Yes. Kalau sekarang tuh lagi buka Mbak short course, tapi dia tentang finance climates gitu kalau nggak salah. Oh iya. Bukanya sampai di short course-nya Mbak. Kalau nggak salah kemarin aku sempat baca. Oke, ya tolong teman-teman dicek ya, cek one by one begitu. Karena aku ngelihat AAE sudah sangat-sangat stabil begitu. Ya sudah lama kan dia soalnya, jadi banyak macam-macamnya begitu. Ada yang lagi buka tuh katanya. Ya, diubek-ubek aja nih, kalau rajin ngubek-ubek mah dapet nih pasti ya, apaan juga ada ya. Alright, silahkan lagi lanjut. Apa aja lagi, semua apa aja, nggak mesti tentang AS ya, ini kebetulan banyak yang AS nih. Aku sapa-sapa dulu ya, ini banyak banget yang baru-baru nih, yang teman-teman SISA kan boleh sambil ganti namanya biar ketahuan ya. Ini banyak banget nama-nama yang aku baru lihat. Ada Yumna, ada Zaina mah orang SI. Jan, kemudian Nia Natalia, Mukhtarudin, Miss Ito. Halo, mau tanya apa silahkan. Aku mungkin tadi sambil nge-share ini ya, nge-share
apa namanya whiteboard ya. Nah, ini tadi. Sudah munculkah whiteboard-nya? Kirana, udah ya? So, ini kurang lebih langkah-langkahnya, Bapak Ibu ya. So, pertama-tama bahasa karena lama persiapannya, kemudian jurusan, mau ambil jurusan apa, begitu ya. Kemudian kampusnya mau yang mana, apakah English speaking country, apakah non-English speaking country juga boleh. Kemudian esai deh, yang cukup lama persiapannya, sama persiapan administrasi. Nah, aku bahas sedikit yang agak riweh itu adalah untuk persiapan esai. Persiapan esai itu nggak bisa kayak, oke, pertanyaannya apa, kemudian langsung jawab, itu nggak bisa. Ya, pertama-tama you have to create yang namanya mind map, Bapak Ibu. Apa sih mind map? Peta berpikir. Jadi coba dijabarkan bidang-bidang, baik itu latar belakang pendidikan, ya, kemudian pekerjaan, kemudian volunteering action, gitu, pernah ngapain. Volunteering action ini macam-macam ya, kita ikutan kelas mengajar yang kelas inspirasi ya, yang cuma sehari aja itu udah bagian daripada volunteering action. Kemudian atau kita di kantor diminta untuk nge-handle acara yang for free, itu namanya sudah volunteering action. Kita ikutan organisasi, baik itu non-profit organisasi, baik itu himpunan, asosiasi, apapun itu sudah volunteering action. Jadi jangan berpikir volunteering itu harus yang besar gitu, nggak mesti ya. Menghandle himpunan-himpunan kecil itu juga merupakan volunteering action. Ya, saya misalnya hari ini memberikan kelas free itu juga volunteering action begitu. Ya, jadi latar belakang pekerjaan, volunteering action, rencana karir plan ke depan mau apa, ya, sama mau belajar apa itu dituliskan, dicoret-coret gitu di tangan. Pakai tangan juga boleh, pakai aplikasi mindmap.com juga boleh, ada banyak di luar sana ya. Tapi kalau aku prefer pakai tangan biar keluar semua gitu di kepala. Kemudian kalau sudah bikin mind map, tentukan visi. Visinya tuh mau ngapain sekolah. Biasanya visi ini isinya adalah what. Jadi I want to be a license party penghubung between Indonesia and the UK for inclusive education by apa. Jadi ada what-nya, kemudian ada why-nya, mau ngapainnya, kenapa kita mau jadi dia, kenapa mau jadi liaison officer, karena kita mau menyiapkan inclusive education, caranya gimana, gitu. Kemudian unsur-unsur visi itu harus smart. Smart adalah specific, measurable, kemudian attainable, bisa dicapai begitu, kemudian relevant, dan time bound, ada masa waktu yang mau diambil kapan. Jadi harus spesifik. Jadi harus caranya gimana inclusive education-nya gitu. Everyone can say about inclusive education, but in your opinion, in your vision as a person, tuh mau ngapain inclusive education-nya? Mau menyiapkan pendidikan murah, accessible, atau apa gitu. Itu visi. Biasanya sifatnya satu kalimat. Misalnya kalau dulu saya, my vision is to bukan increase ya, kalau increase meningkatkan, apa istilahnya, media literacy for Indonesian society by implementing the right regulation and educating the young generation. Karena dulu mau jadi dosen ceritanya kan begitu. Ya, jadi ini visinya. Ada what-nya jelas, spesifik, increase media literacy, ya kan? Kemudian why-nya kenapa? Ya karena media literasi di kita rendah banget begitu. Kita susah membedakan antara berita benar dengan berita hoax misalnya begitu ya. Kemudian semua pemilik media ikutan political party sehingga isinya media kita himne mars partainya begitu ya. Jadi pusing begitu antara mana yang benar-benar bebas nilai itu nggak bisa ditentukan, sedangkan TVRI sudah tidak bisa diandalkan misalnya begitu. Caranya gimana?
implementing the right regulation and educating the young generation. Nah, spesifik banget, spesifik, measurable, attainable, dapat diraih, dapat dicapai, relevant, sama jurusan yang mau diambil, sama yang sekarang dilakukan, sama masa depan, dan ada masa waktunya. Spesifik. Kalau nanti di essay dituliskan misalnya short term goal-nya apa setelah kelar, medium term goal-nya apa. Kalau di LPDP essay-nya gitu bunyinya ya, rencana pasca studi, rencana kontribusi, sama rencana komitmen kembali ke Indonesia. Itu harus ada sebaiknya short, medium, sama long term goal-nya apa. Udah beres, visinya kelar. Nah, sekarang waktunya untuk yang ketiga bikin outline-nya, outline essay-nya. Jadi dari mind map yang udah kita tulis banyak ini kan nggak mungkin masuk semuanya. Mana yang relevan sama jurusan yang mau kita ambil. Mana yang relevan sama karir kita ke depan. Coret-coret itu mana yang relevan, mana yang enggak dicoret. Akhirnya jadilah sebuah outline. Kalau bahasa Indonesianya kerangka karangan begitu. Ya, baru kita bisa nulis esainya. Menulis esai fokuslah pada pertanyaan. Jadi you have to answer the question, pertanyaannya. Kalau di AAS pertanyaannya ada 4 ya. Ada pertama, why this course? Why you choose this proposed course, itu pertanyaannya. Yang 4. Kemudian yang pertama, yang kedua ada 4 lah pokoknya. Intinya dia mau melihat kemampuan kita berpikir ke depan bagaimana dalam hal career plan, dalam hal study plan, dalam hal leadership, dalam hal networking, begitu. Silakan lagi pertanyaan. Nanti ini bisa aku save dan aku taruh aja sekarang ya ke kolom chat. Jadi biar bisa di-download. Ada lagi kah? Feel free. Q&A all scholarship. Kalau mau ikutan LPDP yang batch kedua itu kan di Juni dia udah buka katanya, atau Juli lah ya, sampai ke akhir Juli. So make sure bisa siap-siap dari sekarang karena sekarang udah April. Juli tinggal 3 bulan lagi depan mata. Kalau belum punya IELTS lumayan masih PR begitu. Ada pertanyaan dari Syafira, silahkan. Hai Miss. Halo. Aku mau nanya, jadi kan aku mau apply ya buat ISMA. Nah, di pertanyaan esainya itu ada explain your health condition karena mereka mau menurunkan chance awardee yang stres di luar negeri gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kita nggak punya health condition apa-apa, gimana sih cara buat kayak stand out towards other applicant? Thank you, Right. Miss. Very good questions. ISMA, teman-teman di sini yang dosen, yang apapun itu, yang masih pelajar S1 gitu juga ya. Tolong disebarluaskan tuh informasi tentang ISMA, International Indonesian Study Mobility Awards ya. Am I correct? ISMA. Intinya exchange untuk anak-anak semester 5 sampai semester 7 ya kalau nggak salah Syafira. Am I correct? Iya betul, Miss. Benar ya, pemerintah baik banget tuh ya melalui program Kampus Merdeka punya yang namanya IISMA. Ya, kalau anak vokasi namanya IFOSMA. Ya, jadi silahkan ini dia, Indonesian International Student Mobility Awards. Dibayarin kemana aja teman-teman, ke seluruh dunia. Ya, jadi kalau punya sepupu, keponakan dan segala macam, suruh dia apply. Ya, karena as long as you fulfill the requirements, sama requirement-nya kayak yang tadi IELTS, essay gitu ya, itu bisa keterima. Tapi ada interview kalau saya nggak salah ya. Pertanyaannya bagus banget tentang health condition. Jadi kalau kita emang beneran nggak ada condition apa-apa, ya dibilang bahwa kamu kalau bisa ceritain Vira, misalnya Vira selama kuliah dari semester 1 sampai semester 5 tuh bebannya tuh bagaimana? Misalnya kalau kayak anak kedokteran itu kan gila banget tuh, sehari mungkin tidur cuma 3 jam begitu ya. Nah itu diceritain dan I can handle it begitu. Atau pernah nggak ada situasi di mana Vira itu benar-benar ikutan organisasi juga, ikutan sekolah juga, kuliah juga begitu ya, kuliah sambil berorganisasi tapi tetap bisa dengan baik dihandle begitu. Ya, karena mungkin pemerintah takut Anda dibiayain tapi nggak beres gitu sekolahnya. Atau bunuh diri di sana. Kalau orang Cina banyak tuh yang pada bunuh diri ya di
di negara yang bersangkutan begitu. Karena pressure dari ininya tinggi, pressure dari sosialnya begitu ya. Anda harus nilainya tinggi dan segala macam. Jadi ketika dapat nilai rendah tuh mereka stres begitu. Nah, jadi cukup dibilang aja, diberikan bukti nyata. Pakai STAR metodenya, situation, task, action, result. Metode penulisan esai yang sangat common itu STAR namanya. Ya, jadi coba diceritakan kapan Vira pernah dibebankan suatu tugas atau amanah pekerjaan, baik itu organisasi maupun kuliah gitu ya. Kemudian saat itu peranannya sebagai apa? Saat itu akhirnya apa yang kamu lakukan? Ya, saya mengatur jam kerja saya bikin prioritas, saya bikin alarm misalnya. Saya bagi waktu jam-jamnya berapa, kemudian kan ada istilah 4D ya, diminish, delete, delegate, sama do begitu. Kalau kita mau time management yang baik. Nah, saya coba lakukan do-nya itu ngapain, delegasinya apa, diminish-nya apa, delete-nya apa, begitu. Sama result. Hasilnya kemudian apa? Ternyata kuliahnya lancar, IPK-nya lumayan bagus, dan organisasi yang saya jalankan, proyeknya juga jalan dengan baik. Itu namanya STAR, cara penulisannya. Situation, task, action, result. Ada berapa pertanyaan SII, Isma, Syafira? Ada 4, Miss. Ada 4. Wow, banyak juga ya. Satu pertanyaan berapa word? 150 sampai 350, Miss. Banyak juga ya. Ya. 4 itu berarti kenapa mau ke kampus itu gitu ya? Yang pertama itu discuss academic and non-academic achievement. Terus yang kedua itu plans to engage sama local atau international communities. Terus nomor 3 itu a time when you face difficult challenge or hurdle during study. Sama yang terakhir, yang keempat itu yang tadi yang explain about your health condition, kayak misalnya dental and oral treatment, terus COVID-19 medication, mental health therapy gitu, Miss. Oke, good. Nah, aku saranin setiap kita bikin esai apapun teman-teman ya, kalau ada pertanyaannya banyak kayak gitu, pastikan langkah-langkah ini tidak dilewatkan. Supaya apa? Supaya itu esai jadinya akhirnya bersatu padu begitu. Kayak tadi kan pertama ngomongin achievement dulu, habis itu ngomongin kira-kira kita bakal engage sama budayanya tuh kayak gimana. Nah, berarti kan teman-teman harus googling dulu tuh. Kalau mau ke Inggris, di Inggris ada apa sih komunitas yang di bidang pendidikan saya nih? Ada komunitas apa nih? Saya mau engage-nya gimana nih? Coba nanya-nanya deh sama orang yang di sana, sama orang yang udah pernah misalnya. Ya. Terus yang ketiga, apa tadi yang ketiga sebelum tentang health? Difficult challenge during study. Yang pernah yang dialami berarti kan ya? Difficult challenge during your study begitu ya? Atau yang akan? Yang sebelumnya. Yang pernah kan. Nah, dia mau ngelihat nih kita seberapa berat nih pernah mengalami challenge begitu. Karena intinya dia mau disekolahin balik beres gitu. Jangan sampai nggak beres ya. Karena ada nggak yang nggak beres? Ada. Yang overexcited di sana adaptasinya lama begitu. Dan yang terakhir tentang mental health itu. Bukan mental health condition ya. Jadi bisa mental health, bisa COVID, bisa segala macam. Nah, kalau kita nggak bikin dulu ini itu, berantakan nanti bunyi esainya, kemana-mana jawabannya begitu. Jadi pastikan punya payungnya dulu mau ngapain, barulah bisa kelihatan di setiap pertanyaan tuh nyambung, benang merahnya ada gitu. Menjawabkah pertanyaanku, jawabanku, Syafira? Terjawab banget, terima kasih. Ya, oke. Jangan lupa ya, kan dirimu udah ambil paket C ya? Iya, Miss, udah ambil. Jangan lupa di ini. Kalau nggak salah 7 April kan ya deadline-nya ya? 12 April, cuma 12 aku mau ya? submit sebelum itu. Lebih cepat ya? Oke. 12 April tolong tim diingetin di IG ya, ISMA kita 12 April tuh deadline. Kalau untuk Armadani Zula, kalau untuk daftar ke kampusnya atau university application, biasanya apa kendala utamanya, Kak? Kendala utamanya sekarang kalau untuk ke Inggris ya misalnya, itu udah rame banget, orang Indonesia kan udah tahu banget Inggris ya. Jadi saingannya tuh udah lumayan diperketat tuh, bukannya udah lagi, sangat ketat. Ya, jadi Anda kalau nggak outstanding banget, buat masuk ke kampus-kampus topnya tuh, to be very honest, lumayan berat tuh. Ya, kalau zaman saya dulu masih sepi, kita saingannya masih sama orang India, sama orang mana. Kalau sekarang kita sesama kita juga bersaing. Bahkan di-mention di beberapa kampus, kami akan membatasi jumlah ras tertentu begitu.
Jadi dia nggak mau kebanyakan ada orang Cina, semua isinya Cina semua gitu ya. Dia nggak mau orang Indonesia semua. Nah dia mau batasin, jadi satu rasnya cuma 6 orang aja. Nah gitu. Karena kan mereka harus terima orang dari Eropa juga, orang dari Afrika begitu. Kendalanya itu biasanya. Jadi makin ketat sekarang. Oke. Kemudian kendala yang kedua, mereka lama nurunin LOE-nya karena itu saingannya ketat banget. Jadi seleksinya takes time banget. Yang biasanya 2 minggu bisa keluar, sekarang tuh bisa 4 bulan nggak keluar-keluar. Hasilnya apa? Jadi buat teman-teman yang mau ikutan LPDP kan punya jalur baru sekarang. Jalurnya namanya jalur, kalau aku bilangnya ya, LOE Uncon begitu. So once you have LOE Unconditional, yang sudah diterima tidak bersyarat lagi, itu teman-teman bisa langsung masuk ke interview, nggak usah lagi ikutan yang tes bakat skolastik yang repot banget itu. Nah, kalau belum punya LOE Uncon ya nggak bisa, gitu. Nah, kendalanya adalah yaitu LOE Uncon-nya nggak keluar-keluar karena takes time begitu buat pihak university untuk nentuin. Itu kalau yang di UK ya. Di negara lain saya pikir juga sama, US juga sama begitu. Selebihnya sih nggak ada. Oh kalau MBA biasanya kendalanya di interview. Nah, jadi beberapa jurusan MBA itu interviewnya pakai mesin teman-teman. Ya kita mungkin belum familiar banget di Indonesia ya. Kalau di luar udah lumayan familiar. Jadi susah kalau interview pakai mesin itu. Pakai website begitu. Ada langkah-langkahnya sih dikasih tahu ya, tapi tetap aja beda ya nadanya. Karena dikasih kayak, Anda punya 30 detik buat mikir, kemudian jawab 2 menit, kayak gitu. Berarti kan jawabannya harus benar-benar. Nah, Transformi juga punya program latihannya, namanya program latihan interview coaching, begitu. Jadi kita latih betul tuh gimana menjawabnya yang 2 menit sangat efektif. Kita punya bank pertanyaan juga yang biasa keluar apa aja, begitu. Kemarin baru klien kita tembus di UCL, Business Science, Business Analysis, lupa lah ya. Itu latihan dulu tuh interviewnya. Ya. Dan banyak yang nggak berhasil, banyak. Jadi udah tembus di level dokumen, udah, tapi interviewnya dianggap kurang oke. Kebayang kita bersaing dengan orang-orang hebat di dunia lainnya ya, yang ngomongnya udah cus begitu, udah oke banget. So dia akan ngelihat recordingnya, ya lebih meyakinkan yang orang-orang India, begitu kan. Kalau untuk bidang-bidang IT dan analytics ya, gitu. Itu jawaban dari aku. Kendala terbesar untuk apply kampus Armadani, Zula. Kalau tahapannya sama, ya ini juga tahapannya apply kampus, apply beasiswa tuh ya gini-gini doang. Nggak doang sih ya, susah ini ya. Cuman udah di luar kepala aku deh tuh pokoknya ya. Ini aja udah bahasa lagi, jurusan, kampus, esai, administrasi, gitu. Silakan, kita masih punya 1 jam lagi kalau mau bertanya-tanya. Feel free to ask me any questions. Biasanya ini di charge 250.000 nih per orang ya. Sekarang for free nih karena mau memasuki bulan Ramadan ya, bulan yang suci penuh kebaikan, jadi kita tebar banyak kebaikan nih. Apalagi apa sih deadline yang terdekat sekarang? Ini bisa aku share. Deadline yang terdekat saat ini, let me check. Bulan apakah sekarang? April ya? April itu ada FLTA, harusnya keluar pengumumannya. Klien Transformnya ada nih 1 yang lagi nungguin hasil. Selebihnya kosong, nggak ada. Jadi memang waktunya buat siap-siap belajar IELTS, siapin esai, begitu ya. Nggak ada apa-apa. Atau kalau mau ikutan Rusia, juga Rusia selalu buka sepanjang tahun. Kemudian Mei ada KDI, Korea nih. Kemudian ada World Bank, maka bisa siap-siap, bulan ini kita siap-siap untuk nyiapin World Bank. Teman-teman buat yang susah banget ngomong di interview begitu ya, World Bank tuh beasiswa yang nggak pakai interview, jadi hanya esai aja. Ya, ciri khas World Bank lainnya adalah World Bank itu dia udah ada list university yang mereka kerjasama begitu, jadi nggak bisa semau-maunya ke kampus manapun. Jadi ya ke Jepang, ke US, ke Inggris, sama ke 3 itu ya, Jepang, US, Inggris ya kalau saya nggak salah. Itu tiga negara itu. Kayak ke Inggris tuh dia cuma ke SOAS, Bradford, Essex, itu doang kerjasamanya.
nggak bisa ke UCL misalnya gitu, nggak bisa. Ya, kita punya juga klien kita Bang Opik dulu tembus ke Bradford, ya, World Bank, beasiswa World Bank. Ke Jepang juga bisa, ke US juga bisa. Tolong dicek, Indonesia sekarang masuk lagi dalam listnya, jadi please have a look, beasiswa World Bank. AAS 29 April, ini bukan Mei ya, tahun ini dia di April, biasanya dia di Mei, ya mepet-mepet dikit lah ya. Jadi yang mau ikutan AAS, please siap-siap. Ya. Kemudian ke Cina juga banyak yang pada mau ikutan apa istilahnya GCS ya, Government Chinese Scholarship kalau saya nggak salah begitu nama ininya, atau CGS Chinese Government Scholarship begitu. Itu juga siap-siap. JISPA IMF juga siap-siap, Max juga siap-siap. Begitu. Transformnya akan buka lagi program tahunannya di akhir Mei. Kita bisa mulai di June karena LPDP Batch 2 akan tutup di Agustus. So, biar keburu kita lebih cepat mulai tahun ini 1 bulan. Jadi silakan kalau mau ikutan boleh chat Mimin begitu. Ya, kita biasanya ada promo menarik di awal-awal sebelum kita mulai sesinya begitu selama setahun. Klien transform yang ikutan sudah 2 orang yang tembus LPDP ya. Ini yang lain tinggal menunggu nasibnya ya gitu ya. Usahanya udah maksimal, tinggal menunggu nasibnya. Right, ada lagi kah? Aku lihat-lihat dulu, ada Alvin Hikmatiar, salam kenal ya. Aku baru lihat namanya. Ada Arina Husnataini, halo, salam kenal. Kemudian Budian Puspita, salam kenal. Oh, ada Pak Dadan, halo Pak Dadan. Ada lagi Grandi Abdullah, ada Hari, Jongos, salam kenal. Ada Lela Nurlela, Litia Niza, Medina. Oh, ini banyak para guru nih kayaknya ya. Ayo Bapak Ibu guru, beasiswa LPDP pendidik dia akan mulai di Mei setahu saya. Kemarin dapat info. Di Mei dia nggak ikutan yang Juli ini karena kan dia agak beda ya. Dia seleksinya dipegang sama Kemendikbud masih kan ya. Cuman keuangannya sama ini ya, sama dipegang sama LPDP begitu. Aku dengar-dengar katanya Mei akan buka. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ikutan yang kemarin tuh 27 Maret ya, nggak bisa katanya kalau guru atau dosen tuh nggak bisa. Diarahinya ke website yang pendidik tapi belum buka. Jadi silakan nanti yang pendidik mau ikutan, boleh banget. Salam kenal Lita Niza, Nia Natalia, Rahmi, Rini Rahmiati, teman-teman SI, halo, Yumna, salam kenal semuanya. Apalagi? Ada juga ini versi kalender yang kita punya. Ini LMS kita teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman join program tahunan dapat LMS untuk diakses selama setahun. Untuk AAS sebaiknya kapan saat yang tepat mencari LOE AAS? Nggak usah pikirin LOE, di apply nanti sama pihak AAS-nya, sama pihak AI-nya. Kalau teman-teman udah punya LOE sekarang juga akan di-apply ulang, jadi percuma, nggak ada gunanya. Ya. Apakah setelah keluar pengumuman lolos tahap seleksi berkas atau boleh apply mulai sekarang? Lihat, mulai searching aja, riset, bukannya apply. Karena percuma kita punya LOE juga akan di-apply ulang sama pihak AAS. Kan IELTS-nya juga akan dites ulang kalau AAS. Ya, jadi Zula nggak usah mikirin itunya, LOE-nya. Pikirin aja kampus yang mau di-apply-nya apa, urutannya jangan sampai ketukar-ketukar 1, 2, 3, kemudian apply. Right? Ada lagi kah yang mau ditanya-tanyakan seputar, mungkin yang mau tutup kan tadi apa AAS ya, kemudian apa lagi tadi, sebentar, kita lihat bulan April, kemarin Maret, Stunet tuh ya, adakah yang ikutan Stunet? Saya lupa ngingetin tuh, Stunet tutup di 22 Maret kemarin ini. World Bank buka. Teman-teman yang bidangnya finance, jangan lupa ikutan World Bank ya. Finance-nya berhubungan sama development biasanya. Sama economic development. Nah, ikutan World Bank tuh. IMF JISPA. Oh, IMF JISPA di bulan April ya. Buka. Max juga sudah buka ya. Very good. Ini LPDP bukan Mei ya, udah tutup ya.
Kemarin tahun lalu di Mei soalnya. Kita biasanya ikutin deadline tahun lalu. Cuman LPDP doang beasiswa yang masih nggak stabil buka tutupnya ya. Kalau yang lain kan udah tanggalannya sama-sama lah, di bulannya paling nggak sama. World Bank sama AAS ya. Ada lagi kah? AAS punya handbook teman-teman, jadi handbooknya dibaca dengan baik tuh kalau menurut aku ya. Dan dia banyak banget fellowship yang lain yang sangat-sangat worth to try begitu. Lumayan banget kalau dicobain. Jadi please check it out. Right, aku balik lagi ke whiteboard kita. Jadi ini saja yang harus disiapkan, nggak ini saja sih ya, ini takes time, ini bisa 3-6 bulan, bahkan ini ada yang bertahun-tahun orang ngambil IELTS nggak kelar-kelar ya. Kemudian persiapan jurusan sama kampus ya, it can take around 2 to 3 months buat diceknya begitu, buat kita benar-benar riset, oh yang paling cocok nih sama bidang kita yang ini begitu. Kemudian esai juga lama, bisa bikin mind map bisa, kalau aku dulu pribadi bikin esai 2 bulan, ya karena disambi-sambi kerja. Jadi nggak langsung bikin hari itu juga. Pertama bikin mind map-nya dulu, mikir-mikir dulu, oke apa ya yang mau gue tulis di esai gue, karena background-nya banyak, macam-macam yang udah dilalui gitu ya, udah panjang perjalanan. Kemudian visinya mau ngapain ya. Oke, kemudian apa yang bisa dimasukin, apa yang enggak. Baru kemudian nulis. Nulis juga kan flow-nya harus enak, jadi 1 kalimat, udahan, besok lagi 1 kalimat lagi. Nah itu 2 bulan kurang lebih proses bikinnya. Karena disambil-sambil kerja ya, kan kita repot banget tuh. Nah teman-teman juga kurang lebih sekitar segitulah 2 bulan. Ya, administrasi kalau ijazah sama apa namanya sertifikat apa transkrip apa GPA kita ya, IP itu sudah bahasa Inggris, sudah bilingual, enak. Tapi kalau belum kan kita mesti cari lagi sworn translator, dilegalisir lagi, repot deh pokoknya. Ya, yang paspornya mati, yang belum punya paspor, itu harus disiapin. Mbak mau nanya lagi, saya cek modul-modul di website kampus, ada keterangannya 2 main teaching terms, Michaelmas term and Land term. Itu maksudnya masing-masing apa ya Mbak? Apa tuh? Keterangan di teaching terms, ada yang namanya Michael. Ini UK berarti ya? Sebentar. Kita coba googling ya. Baru dengar nih saya soalnya. Apakah itu? Oh. Ini kayaknya istilah apa namanya? Membagi apa slot waktu ya, kita lihat. September sampai Desember, yang ini Januari sampai April. Ya, semester ganjil sama semester genap. Ya. Itu maksudnya. Kuliah itu sebentar banget teman-teman, karena di sana banyak banget breaknya. Ada Easter, Paskah dia break, Christmas break, summer break ya. Jadi pusing deh kebanyakan breaknya. Jadi apa namanya, kuliahnya kadang nggak kerasa begitu karena kebanyakan breaknya. Tapi enaknya udah jelas dari awal. Jadi kita udah bisa nentuin kita mau liburan kapan, kita mau ngumpulin esai kapan, karena udah sejelas ini di dalam website kampusnya begitu. Tadi pagi aku habis coaching, aku jelasin bahwa coba cari modul ya, di setiap jurusan itu, di setiap kampus ada modulnya. Jadi memang butuh waktu lama untuk ngecek website gitu ya, karena website kan ada website kampus, ada website jurusan, ada website fakultas, jadi hati-hati begitu. Ngelihatnya benar-benar very detail. Nanti kalau udah mentok banget nyari-nyari nggak ada, you can email di admission officer buat nanyain, boleh nggak minta silabusnya begitu supaya dikirimkan, nanti bisa dikasih biasanya. Gitu. Itu yang dibilang Michaelmas ya, baru tahu nih aku istilahnya. Kita biasanya pakai istilah spring apa intake, sama kalau Januari musim apa ya, winter intake begitu.
biasanya. Thank you Mbak, nggak nemu itu kemarin. Iya, jadi ini maksudnya akademik ganjil sama genap. Mohon izin live duluan, terima kasih ilmu dan sharingnya, sukses selalu. Siap Pak Dadan, thank you banget sudah selalu ngasih info-info di WhatsApp grupnya kelas kreatif ya. Terima kasih, semoga guru-gurunya semakin ciamik begitu. Ada lagi kah yang lain yang mau bertanya? Nanti aku boleh share, aku udah share sih ke kolom chat ya, jadi boleh download aja yang whiteboard ini. Silahkan, jadi biar ada gambaran what you have to do first begitu. Karena itu pertanyaan paling common. Aku tahu banyak beasiswa, aku tahu kita bisa apply, tapi kita mesti ngapain dulu sih? Nah, itu pertanyaannya. Ini kalau aku boleh urutkan, ini yang harus dilakukan duluan. Karena butuh waktu yang lama untuk mencapai IELTS yang decent ya, yang skornya tuh baik. Butuh waktu lama untuk nge-research kampus, butuh waktu lama untuk nyiapin esai, butuh waktu lama juga untuk administrasi. Gitu. Right. Ada lagi kah? Kalau nggak ada bisa kita sudahi. Tapi aku khawatirnya ada yang mau ditanyain. Teman-teman sekali lagi feel free to chat our Mimin, bisa itu di DM IG, bisa itu diklik aja di link bio-nya Instagram kita, pilih WhatsApp, di sana bisa ngechat admin, Mimin begitu. Bisa juga ngechat saya di bio-nya, bukan di bio ya, pergi ke transform.id di IG, kemudian ada kontak di sana, bisa langsung chat sama saya kalau mau discuss. Jangan lupa Transformi akan bikin program tahunannya lagi di awal bulan Mei, teman-teman sudah buka. Nah, bagi yang kita nggak terbatas kuotanya begitu ya, jadi bagi yang duluan bisa dapat cashback. Kak Zaina, sulit mendapatkan info timeline beasiswa Kominfo ya. Saya masih belum dapat hasil administrasi beasiswa tersebut. Oh, Kominfo ada kok, aku pernah lihat. Coba ya, let me check. Cuman emang kelemahannya kalau beasiswa Indonesia itu setiap tahunnya nggak tahu kenapa belum ajak gitu, jadi beda-beda. Aku pernah lihat kok Kominfo itu dia ke bawah gitu bagannya, kalau aku nggak salah ya. Dia selama COVID tutup total tuh, jadi sekarang baru bangkit lagi. Kak Dev mau tanya, kalau mau apply kampus agar tidak perlu membayar di awal, saat sudah diterima scholarship-nya gimana ya Kak? Kalau udah diterima scholarship, bilang scholarship saya tidak mengcover ini registration fee. Would you mind giving me a waiver for this? Dan banyak kasus di waive begitu. Yang nggak di waive itu kampus-kampus di Australia yang udah terkenal banget, dia nggak mau waive, kayak ANU, Melbourne, Sydney, Monash. Itu setahu saya agak susah, kecuali teman-teman pakai jasanya IDP, itu pun setahu saya IDP udah nggak lagi bisa membantu begitu untuk yang kampus-kampus nggak mau di waive begitu ya. Kak, yang kelas inkubator apakah sudah bisa daftar? Inkubator sudah selesai, yang ini yang inkubator, maaf salah, bisa daftar. Daftarnya ke Mimin aja langsung di IG ya. Di IG, kemudian klik di bio-nya, di situ ada WhatsApp, pilih WhatsApp. Oke. Apalagi yang mau ditanyain, silahkan, feel free, yang masih bingung. Nah, ini dia nih, kan ketemu, tapi nggak ada timeline-nya ya. Oh, ini alurnya doang ya? Ya, saya ingat banget nih, ini yang saya maksud di kepala saya tadi ini. Oh iya, ini alurnya ya, bukan timeline ya. Tapi coba aku kasih ya ke kolom chat. Siapa tahu berguna Kak Zaina. Ini persyaratan. Dia cuma 5 negara ya, Jepang, Belanda, Hungaria, India, sama Tsinghua. Oke. Iya nih, dia memang gitu. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan cari nomor teleponnya, terus aku tanya. Atau aku cari kontaknya, terus aku tanya, boleh tahu nggak kapan aja deadline-nya, timeline-nya begitu. Tadi kayak di bawah ada nomor telepon ya. Enggak, tim pengembangan doang. Ada nih helpdesk-nya nih. Ini helpdesk biasanya bisa WA nih. Ya, so
Cari tahu aja, tanya. Oke, teman-teman. Silakan mengisi link satisfaction survey-nya tuh, biar bisa dikirimin rekamannya ya. Teman-teman mungkin yang masih belum tahu Transformi apa, Transformi adalah learning platform yang mencoba untuk menggait para profesional muda supaya bisa bersaing dan berkompetisi di dunia global. Kami masuk melalui jalur beasiswa, tapi sebenarnya ke depannya kami masuk ke arah pengembangan SDM Indonesia begitu. Ya, pengembangannya untuk bisa go internasional. Oke, jadi ke depan pengennya lulusan Transformi bisa diterima di berbagai multinational companies atau organisasi atau institusi di dunia begitu. Gitu ya. Tapi kita masuk dulu 1-2 tahun pertama melalui scholarship program. Nah, di scholarship program kita punya 2 program utama. Pergi aja ke website yang transformi.id. Oops, sorry. Salah. Transformi.id. Kemudian di sana kita punya program tahunan. Program tahunannya untuk dibimbing selama setahun. Kenapa mesti lama banget sih setahun? Karena beasiswa persiapannya nggak pernah sebentar, paling sebentar adalah setahun. Itu saya dulu. Ya, tahun 2022 ini tepat 10 tahun saya akhirnya berangkat dulu ke Inggris begitu. Ya, saya persiapannya dari Agustus 2011. Berangkatnya Juli di 2012. Oke, itu program tahunannya, ada scholarship incubator. Nah, tadi kan ngomongin masalah bahasa tuh ya. Saya sadar bahwa nggak gampang untuk belajar bahasa. Nah, Transformi punya program untuk persiapan bahasanya yang setahun juga. Nah, itu bukan cuma IELTS, ada speaking, ada academic writing, ada pre-master course. Di sini juga ada teman-teman GAP ya. Nah, teman-teman GAP masih ada kelas untuk academic writing dan pre-master course yang akan kita mulai sekitar 2 minggu lagi. 2-3 minggu lagi kita mulai. Gitu. Kemudian ada pre-master course itu tujuannya buat supaya nggak kaget nanti sekolah di sana, supaya bisa pulang berhasil membawa gelar. 2 program ini adalah program unggulan kita yang berharap supaya teman-teman nggak ikutan acara bayar aja langsung gitu ya, dapat selama setahun itu semua informasi mengenai persiapan keberangkatan ke luar negeri begitu. Itu sih teman-teman. Kalau teman-teman udah ketinggalan misalnya aku nggak tahu informasinya, ya udah boleh ambil aja layanan regulernya, ada tentang IELTS sendiri, ada tentang penulisan, ada tentang interview ya. Yang mana kalau dijumlahkan ya jauh harganya lebih mahal dibanding program tahunan yang kita bikin. Gitu teman-teman. Ya ada daftar trainers juga yang sudah sangat pakar-pakar di bidangnya. Ya, jadi nanti kalau essay checkingnya itu dicekin sama para trainersnya yang di sini begitu. Ya, yang sesuai bidang. Kita coba kalau bisa tuh sebidang begitu. Ya, kalau bisa yang bidangnya development studies, tourism, boleh ke Mas Gilang. Tapi Mas Gilangnya lagi sekolah sekarang, jadi agak-agak sibuk. Yang bidangnya media, kemudian journalism, boleh ke Mas Isman, boleh ke Mbak Retno, ya. Yang bidangnya keuangan, bisnis, itu bisa ke Mas Nindyo, ke Beli Andi tapi sibuk juga ya. Ke Mbak Rani, jadi feel free teman-teman untuk bertanya-tanya sama Mimin, baik itu di DM IG maupun di WhatsApp yang ada di IG kita. Di mana sih IG-nya? Sini ya, aku kasih tahu, karena kadang pada bingung juga tuh. So please go to Transformi's IG's account, kemudian di sini ada link in bio-nya, kemudian klik bagian WhatsApp, ini dia, ya di sini. Kalau mau ngobrol sama saya di sini langsung, di kontak. Di sini nggak ada ya? Ada deh. Ada nggak sih? Kalau di ini web nggak ada ya. Kalau di handphone kayaknya ada kontak gitu. Klik aja langsung kontaknya. Right, thank you so much everyone for joining to today's session. Let other people know about this ya. Kalau ada, saya punya satu quote menarik kemarin ini ya. Saya buka-buka handphone saya. Kadang kan kita suka nyimpen-nyimpen gitu ya di galeri ya. Itu ada kata-kata begini nih. If you come across to scholarship and information, please pass through anyone that need that begitu. Nggak ada yang sifatnya ntar jadi mengurangi rezeki kita, mengurangi kemungkinan kita keterima, itu nggak ada, malah yang ada makin memperbesar ya. Jadi please disebar-sebarin ke teman-teman mungkin yang memerlukan. Terima kasih dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa besok ya, semoga tetap semangat, semoga yang lagi nggak semangat nggak apa-apa, istirahat dulu ya, semoga kita bisa
menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Terima kasih, aku kembalikan ke Kirana. Oke, makasih banyak Mbak Deva materinya, diskusnya yang super bermanfaat nih kayaknya. Gimana nih Kakak, apakah sudah terjawab semua pertanyaan dan kebingungan? Aku harap sih udah ya. Jadi aku berharap discuss hari ini tuh benar-benar bisa menjawab dan bisa bikin kakak merasa puas gitu atas jawaban dari Mbak Deva gitu. Nah, aku mau nge-remind sekali lagi buat isi survei satisfaction survei-nya yang ada di kolom chat yang udah dikirimin sama admin kita supaya kakak bisa mengakses kembali materi dan juga recording hari ini begitu. Dan jangan lupa tetap stay tune di Instagram Transformi, yaitu transformi.id. Tadi juga udah aku kirimin link Instagramnya, dan juga buat yang mau ikut kelas-kelas Transformi atau mau ikut layanan-layanan mulai dari pretest, terus juga bimbingan untuk interview segala macam, bisa langsung ke webnya Transformi begitu. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih untuk Mbak Deva dan juga para audiens yang udah hadir, karena besok kita akan menjalani hari puasa pertama. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, agar ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah dan juga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.